Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Bima dengan NIM 2212181039, kelas Elektro B reguler sore dengan matkul Sistem Telekomunikasi. Ya, kita langsung saja ke materi Broadband Network. Pengertian broadband. Broadband dalam arti harfiah berarti menjangkau frekuensi yang luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Secara umum, broadband dideskripsikan sebagai komunikasi data yang memiliki kecepatan tinggi, kapasitas tinggi menggunakan DSL, modem kabel, Ethernet, wireless access, fiber optik, WLAN, VSAT, dan sebagainya. Rentan kecepatan layanan bervariasi dari 128 KB per second sampai dengan 100 Mbps. Mengapa sih harus broadband? Sebelumnya, proses akses internet dial-up sangatlah lambat. Kecepatan koneksi dial-up terlalu lambat karena saluran telepon tetap sibuk saat mengakses internet. Faktor-faktor inilah membuat metode koneksi broadband ini disukai untuk akses internet. Jadi, mengapa harus memakai broadband ini? Yang pertama, karena kecepatan koneksinya yang cepat. Kedua, konferensi atau digitalisasi. Ketiga, penggunaan yang lebih memadai bisa dilakukan di PC atau di aplikasi. Keempat, dalam sisi parameternya berupa bandwidth, suara, data, image, dan video. Selanjutnya ada teknologi broadband. Teknologi broadband ini meliputi ada wireline broadband access atau menggunakan kabel, dan juga ada wireless broadband access tanpa kabel. Di wireline broadband access ada XDSL dan FTTX atau HFC. Di wireless broadband access atau tanpa kabel ada wireless LAN dan WiMAX. XDSL. Apa itu XDSL? XDSL adalah teknologi akses yang menggunakan saluran kabel tembaga exciting untuk layanan broadband. X berarti tipe atau jenis teknologinya. XDSL mampu membawa informasi suara dan data termasuk gambar atau video untuk data dengan kecepatan bervariasi 32 kbps sampai dengan 8 Mbps. Selanjutnya ada jenis-jenis XDSL. Terdapat jenis-jenis XDSL. Yang pertama, IDSL Digital Subscriber Line. Kedua ada SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Ketiga ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Keempat ada VDSL, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. Kelima ada HDSL, yaitu High Data Rate Digital Subscriber Line. Keenam ada RDSL, yaitu Rate Adaptive Digital Subscriber Line. Selanjutnya ada ADSL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu pair. Disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan atau downstream tidak sama dengan rate transmisi dari arah pelanggan ke sentral atau upstream. Bitrate downstream 8 MB per second, upstreamnya 640 KB per second. Aplikasi ini digunakan untuk menyalurkan layanan broadband. Selanjutnya ada hardware ADSL. Pertama, di hardware ADSL ini ada modem ADSL. Di modem ADSL ini ada ATM, switch, bus radius, dan NMS. Yang kedua, ada di hardware-nya ada DSLAM. Apa itu DSLAM? DSLAM adalah konfigurasi perangkat XDSL yang secara fisik modem sentralnya berupa card modul yang berisi banyak modem sentral. Fungsi DSLAM diantaranya sebagai filter voice dan data
sebagai modulator atau demodulator. DSL sebagai multiplexer, sebagai ATM, VP multiplexing, VC multiplexing, traffic management, OAM functionality. Selanjutnya ada ATM switch. Fungsi ATM switch adalah titik penyambung atau switching atau cross connect antara DSLAM dan RAS sebagai gateway jaringan ATM multiplexer. Paket ATM dari DSLAM titik interkoneksi antara ATM dan IP. RAS adalah Remote Access Service. Fungsinya adalah melakukan routing dari user ke ISP tujuan, IP management, configure interface user sebagai ISP gateway dan sebagai internet gateway. Adapun kelebihan ADSL. Kelebihannya yang dimiliki jaringan broadband ADSL ini diantaranya adalah 1. Mudah dalam instalasi, yang berarti penginstalannya atau pemasangannya yang mudah. 2. Hemat investasi karena menggunakan jaringan kabel existing untuk perkembangan jaringan baru. 3. Menawarkan kecepatan hingga 125 kali lebih cepat dibandingkan dengan 56K modem. 4. Koneksi yang mudah sehingga tidak perlu melakukan dial up lagi. 5. Kestabilan koneksi dan keamanan lebih terjamin karena koneksi dilakukan dengan kabel sendiri yang bersifat point to point. 6. ADSL memberikan kemampuan internet dan voice over VoIP secara simultan. Ini berarti kita dapat surfing internet dan menggunakan telepon atau fax pada saat bersamaan. Ini akan memberikan kepuasan untuk menikmati high speed internet akses tanpa kehilangan kontak telepon dengan relasi. 7. Traffic menerima data lebih besar daripada pengiriman, sehingga cocok digunakan pada level pengguna akhir, seperti untuk kebutuhan multimedia. Selanjutnya ada FTTX atau HFC. FTTH, Fiber to Home. Fiber to the Home. Kedua, FTTB, Fiber to the Building. Ketiga, FTTC, Fiber to the Court. Keempat, Hybrid System Coax. FTTH, Fiber to the Home. FTTH atau Fiber to the Home merujuk pada instalasi dan penggunaan kabel serat optik di mana kabel serat optik tersebut membentang dari kantor pusat ke ruang tamu sebuah rumah atau perkantoran. Pada saat sinyal tiba, sinyal tersebut akan disalurkan melalui kabel koaksial, koneksi nirkabel, kabel optik maupun kabel saluran telepon. Dan inilah adalah contoh jaringan FTTH, Fiber to the Home, seperti ini. Ada Active Operational Network AON dan satu lagi Passive Operational Network atau PON. Ya, seperti ini gambarannya. Selanjutnya, kedua ada FTTB, Fiber to the Building. FTTB atau Fiber to the Building merujuk pada instalasi dan penggunaan kabel serat optik di mana kabel serat optik tersebut membentang dari gedung ke satu rumah atau kantor. Aplikasi FTTB sering menggunakan jaringan optik aktif atau pasif untuk menyalurkan sinyal melalui kabel optik ke perumahan individu atau perkantoran. Ya, seperti ini gambarannya, di mana kita lihat dari rumah atau perkantoran disatukan semuanya ke satu ONU ini, sehingga nanti disalurkan ke pusat sehingga mendapatkan jaringan internet. Selanjutnya ada FTTC, Fiber to the Curb. FTTC atau Fiber to the Curb merujuk pada instalasi dan penggunaan kabel serat optik yang langsung terhubung ke pinggir jalan atau trotoar dekat rumah atau perkantoran. FTTC ini didesain sebagai pengganti dari layanan telepon zaman dulu. Kabel koaksial atau medium lainnya membawa sinyal dalam jarak pendek dari trotoar ke rumah-rumah atau pertokoan. Seperti ini contoh dari FTTC pengaplikasiannya, di mana terminal pelanggan ke jalan-jalan dihubungkan ke ONU sehingga mendapatkan jaringan internet, dan dihubungkan ke pusat sehingga mendapatkan jaringan internet.
Seperti ini gambarnya. Selanjutnya terakhir ada hybrid system coax. Jaringan HFC atau hybrid fiber coax adalah jaringan akses yang sebagian dari jaringan tersebut menggunakan media transmisi serat optik dan sebagian lagi menggunakan media transmisi kabel koaksial. Hidden merupakan bagian terpenting dari sistem. Hidden merupakan bagian dari sistem HFC. Pada hidden, sinyal dari bermacam-macam sumber seperti sinyal satelit, sinyal off-air diterima dan diubah menjadi bentuk pengantaran sinyal yang semestinya. Pada saat sinyal-sinyal telah siap untuk diantarkan, sinyal-sinyal tersebut digabungkan dalam sebuah kabel single dan siap untuk dikirimkan melalui jaringan. Seperti ini pengaplikasiannya pada hybrid system ini, di mana 100 sampai 500 ohm menggunakan volt coax dan fiber. Untuk fiber ini kurang dari 100 rumah. Ya, selanjutnya wireless broadband akses atau tanpa kabel, yaitu ada wireless LAN. Wireless LAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Standar WLAN. Ada standar WLAN adalah IEE standar, maximum speed, frekuensi, backward compatible. Ada 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ad. Yang maksimum speednya ini semakin dari model terlama sampai terbaru ini kecepatannya semakin bertingkat dan frekuensinya juga menyesuaikan. Selanjutnya ada kelebihan jaringan WLAN. Kelebihannya antara lain, satu, bisa digunakan dengan mudah dan berpindah tempat karena tidak menggunakan kabel. Kedua, pemasangan yang terbilang mudah dan lebih praktis. Ketiga, lebih efektif dan bisa dipasang dimanapun karena tidak menggunakan kabel. Keempat, biaya perawatan yang bisa dibilang lebih mudah daripada jaringan kabel. Kelima, bisa membentuk berbagai macam topologi jaringan. Adapun kelemahan jaringan WLAN. Kerahasiaan data serta keamanan yang kurang. Pertama, kerahasiaan data serta keamanan yang kurang. Kedua, biaya pemasangan awal yang lebih mahal. Ketiga, risiko terjadi delay lebih besar. Keempat, adanya risiko terhadap objek seperti tembok, beton, dan lain sebagainya. Kelima, kapasitas jaringan yang mencapai batas spektrum. Selanjutnya ada WiMAX. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access atau disingkat BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX ini terdiri dari dua jenis, yaitu Fixed WiMAX dan Mobile WiMAX. Fixed WiMAX menggunakan standar IEEE 802.16d yang memulai ada sejak tahun 2004. Kecepatan transfer yang dimiliki Fixed WiMAX mencapai 75 Mbps dan dapat menjangkau area seluas 50 km. Mengenai band frekuensinya sendiri, Fixed WiMAX berjalan pada band 3,5 GHz dan 5,8 GHz. Berbeda dengan Mobile WiMAX yang memakai standar IEEE 802.16e yang mulai hadir setahun setelah Fixed WiMAX, yaitu pada tahun 2005. Walaupun lebih baru, namun kecepatan transfer datanya masih di bawah Fixed WiMAX, yaitu pada kisaran 15 Mbps dan mampu menjangkau 20 hingga 50 km. Band frekuensi yang digunakan Mobile WiMAX adalah band 2.3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz. Teknologi jaringan WiMAX yang sebenarnya masih sampai pada angka 3,9G, namun
Pada kenyataannya banyak yang menyamakannya dengan 4G. Adapun standar WiMAX. Di sini ada selesai spektrum, aplikasi, kondisi, bitrate, modulasi, mobilisasi, BW kanal, dan radius. Seperti gambar ya. Adapun kelebihan jaringan WiMAX. Yang pertama ada satu pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. Kedua, koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu bisa mencapai 72 Mbps dalam kisaran jarak 10 km. Ketiga, mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi. Keempat, menyediakan layanan telepon, transformasi data, video streaming, dan lain-lain. Pada perangkat yang mendukung standar broadband WiMAX IEEE 802.16. Dan terakhir ada tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi karena WiMAX mampu mengekskripsi dengan sistemnya. Ada pula kekurangan WiMAX. Pertama, banyaknya orang yang menggunakan WiMAX dapat menurunkan kecepatan koneksi hingga 2 Mbps hingga 10 Mbps. Kecepatan 72 Mbps. Kedua, kecepatan 72 Mbps hanya berlaku bagi kondisi ideal. Maksudnya kondisi ideal ini mungkin pada saat penggunaan yang sedikit atau sepi. Sedangkan jika penggunaan berpindah tempat ke suatu lokasi tertentu, maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis. Ketiga, iklim cuaca yang buruk seperti hujan dapat mengganggu sinyal. Keempat, perangkat wireless lain dapat mengganggu. Kelima, membutuhkan biaya instalasi daya listrik dan biaya operasi yang besar. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.